من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم في حقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وأصحابه ما ضقت إلا فرجها الله وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ناسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار متفق عليه Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidna ilman warzuqna fahman Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa rabbi a'udzu bika ay yahdurun Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar bapak-bapak dan ibu semuanya? Alhamdulillah. Pagi hari ini pagi yang luar biasa. Kalaulah kita merasakan dingin karena AC, di belahan dunia lain itu sudah di angka paginya itu sudah di angka 10 derajat. Minggu yang lalu saya masih berada di kota Madinah, itu sudah berada di 15 derajat. Insyaallah izin Allah awal Desember tanggal 4 saya membawa lagi rombongan, itu dipastikan malamnya, paginya, subuhnya itu sudah di angka 5 derajat ya. Karena musim dingin ini datang lebih cepat. Kalau kita di Indonesia musim penghujannya datangnya telat gitu ya. Izin Allah beginilah subuh. Subuh itu ujian orang-orang beriman. Antara dia menarik selimutnya kembali atau dia bangun merasakan dinginnya air, itu ujiannya. Subuh itu memulai menandakan satu hari penuh bagaimana itu subuh. Jadi kalau kita ingin merasakan suasana keberkahan setiap hari atau satu hari full, itu bagaimana subuhnya kita. Bagaimana subuhnya kita, begitulah harinya kita. Karena di dalam subuh itu bukan hanya khairum minan naum, bukan.
Bayangkan ya, azan itu 4 waktu tuh sama suaranya. Tapi ada satu kalimat ditambahkan, khairum minan naum. Emang siang gak ada yang tidur? Ada. Emang asar gak ada yang tidur? Ada. Isya? Ada. Kebablasan malah. Tapi khairum minan naumnya itu di subuh. Bukan hanya khairum minan naum, tapi khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kita itu untuk urusan dunia, kita tuh urusan dunia itu serius banget. Untuk urusan dunia itu serius banget. Sampai untuk urusan dunia itu kita belajar tuh hampir, kalau nggak salah dihitung itu total tuh hampir 24 tahun. Untuk urusan dunia aja. TK gitu ya. TK 1 tahun. Atau PAUD 1 tahun. SD kita berapa? 6 tahun. Udah berapa? Udah 7. SMP-nya 3 tahun. Udah berapa? 10 tahun. Tambah SMA-nya 10 tahun, udah 13 tahun. S1-nya 4 tahun, 17 tahun. S2-nya 2 tahun, 19 tahun. S3-nya 3 tahun, itu udah 21 tahun. Itu untuk urusan dunia. Segitu ekspor, segitu kita getol, segitu kita menyiapkan untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia itu 21 tahun kita belajar. Untuk urusan dunia. Urusan akhirat ya sisa-sisa umur aja dah Ustaz. Kapan kita pensiun, kapan kita udah nggak bisa aktivitas, mainnya ke masjid, begitu. Sisa-sisa. Untuk urusan akhirat kita menyisakan umur kita yang udah nggak muda lagi untuk belajar, baru kembali ke masjid. Itu belajarnya 21 tahun, ngejarnya berapa tahun? Ngejar dunianya berapa tahun? Padahal yang kita kejar itu bakal kita tinggal. 21 tahun kita urusan dunia, begitu aktifnya, begitu ekspornya. Sampai sekarang tuh masih ada yang kursus, ikut pelatihan. Apalagi kalau udah pelatihan bisnis, itu gak akan pernah sepi tuh. Orang bikin pelatihan, motivasi bisnis, motivasi dagang, semuanya itu nggak pernah sepi. Pasti rame seminarnya, acaranya. Padahal dunia lebih baik itu kapan waktunya? Bukan di tempat seminar, bukan. Pengen jago dagang, bukan. Bagaimana cara buka toko, bagaimana online-nya, bukan. Nih di sini, di setiap pagi begini, di subuh. Gimana dunia datang ngesot-ngesot depan kita. Bagaimana dunia itu betul-betul datang menjemput kita, bukan kita ngejemput dunia. Kapan? Ya di sini, waktu subuh. Pembagian rezekinya kapan Ustaz? Bukan jam 9, jam 4 tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pembagian rahmat dan keberkahan 1 hari full itu bukan jam 9 pagi pas kita absen datang kantor, bukan. Absennya malaikat tadi, atau bahkan dari 1/3 malam absennya. Kalau nggak kuat 1/3 malam, alhamdulillah jam 3:30 udah bangun, jam 3 udah bangun. Absennya tuh di situ. Wajar kita tuh begini-begini aja. Karena apa? Pas absen subuhnya nggak pernah datang. Pas pembagian data rezeki hari ini kita goib. Absennya kita nggak ada. Makanya dunia kita tuh gini-gini aja. Ustaz,
Ada orang yang nggak subuh, jangankan subuh, 5 waktu aja nggak, 5 waktu saja nggak. Sholatnya cuma setahun 2 kali, masya Allah. Sholatnya kapan? Setahun cuma 2 kali, itu aja masbuk Ustaz. Setahun 2 kali aja masbuk. Tahu masbuk? Udah ketinggalan rakaat pertama loh. Sholatnya setahun 2 kali, ketinggalan rakaat pertama. La ilaha illallah. Sholatnya seminggu sekali Ustaz, itu juga masbuk. Lalu ternyata orang ini tuh nggak pernah 5 waktu, nggak pernah nyetor mukanya ke masjid, nggak pernah menjatuhkan jidatnya dalam sujud. Tapi dunianya baik-baik aja Ustaz. Dunianya lancar-lancar aja. Dagangnya makin rame, tokonya makin banyak bukanya. Betul? Pernah nggak ngelihat kayak begini? Di saat dia meninggalkan dunia, itu dagangannya makin rame, tokonya makin buka di mana-mana, jabatannya makin mentereng. Di saat dia meninggalkan Allah, tapi justru dunianya tuh makin, bahasanya sekarang tuh makin gacor. Waduh, iya. Dia narik tuh setiap hari, dia tinggalin Allah, dia tinggalin sholatnya, makin gacor itu rezekinya tuh datang. Kata Allah, nggak usah heran. Ustaz kita yang setiap hari, setiap subuh, ya Allah, semua amalan kita amalin, semua sholat kita kerjain, kok hidupnya gini-gini aja, kok urusan masalahnya nggak kunjung hilang. Tapi mereka yang makin jauh dari Allah, maksiatnya makin bertambah, kezolimannya juga makin merajalela, makin diangkat tuh kayaknya tuh derajatnya sama Allah, kayaknya tuh dah ilaha illallah, duitnya makin gak habis-habis. Itu yang kelihatan mata Ustadz. Apalagi yang jauh orangnya tapi sosoknya viral. Viralnya itu apa? Viral kemaksiatannya, bangga dengan maksiat. Sekarang tuh mohon maaf ya, maksiat itu gak sembunyi sekarang. Maksiat itu apa? Maksiat itu udah terang-terangan, makin jadi, makin viral, dia makin terus asik tuh dengan maksiatnya. Itu begitu. Sekarang tuh orang nggak untuk mohon maaf, untuk minum-minuman itu nggak lagi sembunyi. Tadi malam tuh setengah 12. Posisi saya masih di daerah Kuningan, dan itu rame banget. Habis olahraga main sepak bola, diajak sama adik-adik kelas dulu di pondok. Itu masya Allah. Saya cuman bilang ini anak-anak nggak punya orang tua apa gimana gitu. Itu yang kelihatan mata, bagaimana yang ada di sosial media yang mereka bermaksiat itu makin terang-terangan, makin di-share, makin diviralkan, dan mereka makin bangga. Ini perhatikan, maksiat makin jutaan orang yang melihat, jutaan orang makin melihat, makin dapat cuan. Tuh, itu teori akhir zaman tuh begitu. Jadi dia makin men-share kemaksiatannya, makin jutaan yang nonton, makin dapat reward, bukan pakai rupiah, pakai dolar. Masya Allah. Duitnya makin banyak dari dia men-share kemaksiatan tadi. Makanya kata Allah, jangan khawatir, jangan iri. Ini kacamata kita. Sekarang masuk kepada kacamata kita sebagai orang beriman.
melihat fenomena orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan kebaikan, orang yang meninggalkan Allah, orang yang meninggalkan ibadahnya, orang yang makin jauh dari sunnah-sunnah nabinya, itu mereka makin gacor, makin cuan, makin berhasil, makin sukses. Nggak usah iri kita sebagai orang yang beriman. Karena apa? Diabadikan dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Perhatikan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, di saat mereka lupa dengan Allah, satu, lupa mengingat Allah, dua, lupa dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah, hatta fatahna alaihim abwaba kulli syai', justru Allah membukakan pintu-pintu kesenangan, bukan satu, tapi abwab itu jamak dari pintu. Jadi di saat manusia lupa dengan Allah, lupa ibadahnya, lupa dengan sunnah nabinya, lupa dengan siapa yang memberikan rezeki, justru perhatikan, Allah tidak menghukumnya langsung, tapi justru Allah membukakan pintu-pintu kesenangan. Aduh. Fatahna abwaba kulli syai', fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kulli syai' itu apa? Sampai yang gak pernah diduga dia dapat itu duitnya. Mohon maaf, kita paling mentok megang duit cash itu berapa ratus juta, gitu ya. Ini dalam posisi dia meninggalkan Allah, dia gak pernah kebayang itu duit dia pegang. Kita pernah lihat di TV kemarin ya, bentuk duit angka 3 triliun. Nah, sekantor. Yang dikorupsi 300, itu cuman baru angka 1 digitnya. 3 triliun itu cuman lobi kantor doang. Lagi bagaimana 300 triliun? La haula wala quwata. Abu-abu kulise itu gambarannya, itu yang nggak pernah kita bayang, kita dapetin itu dunia. Yang kita dulu cuman nganggep ya Astrea aja udah enak banget. Ini kita udah nggak kebayang itu mobil yang dulu pernah ada di gambar, cuman adanya di internet, itu orang bisa punya. Bahkan ngomongnya ini cuman ada 4 di dunia. Allah, dengan bangganya begitu. Fatana abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu. Jadi yang pertama itu mereka lupa, sengaja lupa, dia tenggelam, terus dibukakan kesenangan-kesenangan, ditekankan lagi hatta idza farihu, sampai mereka merasa senang. Nah, merasa senang tuh euforianya sekarang itu men-share, viral, bangga dengan maksiatnya, bangga dengan meninggalkan Allah, terus dia dapat cuan. Hatta idza farihu bima utu, atas apa yang mereka ambil tanpa mensyukurinya, tanpa beribadahnya, tanpa menyembah Allahnya, mereka makin bangga, makin senang. Tuh bahasanya begitu. Akhadnahum baghtatan. Nah, baru tuh. Jadi yang pertama lupa, lalai. Pertama itu gini caranya. Caranya setan itu kita mentafsirkan fikih sendiri. Jadi di saat kita lalai sama ibadah, tiba-tiba kita menjadi ahli fikih. Gitu ya. Macet pertama, jamaah aja dah, boleh kok, gitu. Tiba-tiba tuh setan mengajarkan kita sebagai ahli fikih, macet nggak apa-apa lah sekali-kali. Tuh akhirnya apa? Dalam keadaan macet kita bela-belain macet, terus kita nggak sholat dengan alasan apa? Masih bisa kita jamak. Asyik menjamak sholatnya, besok-besok coba ninggalin. Tuh
masih ada subuh besok, nggak apa-apa dah sekarang. Tuh setan. Terus asik pertama kali sholat yang ditinggalkan adalah subuh. Zuhur udah makin nggak keuber. Meeting. Ntar masih bisa jamak asar. Tuh, dia udah mulai tuh menjamak lagi zuhur sama asar tanpa ada kepentingan syar'i. Uzur syar'inya nggak ada, tidak masuk dalam hitungan bab fikihnya. Akhirnya dia seolah-olah menjadi ahli fikih dalam bisikan setannya. Mulai dijamak. Maghrib isanya juga sama, macet lagi sebagai ahli fikih lagi dan seterusnya. Jadi sehari cuma sholat berapa? Tadinya 3, subuh, jamak, zuhur, asar, maghrib, isya 3 kali sehari. Besokannya subuhnya udah lewat, cuman sehari dua kali jamak, zuhur, asar. Setiap hari dia jamak dengan catatan dia meeting. Alasannya apa? Setan mengkamuflasekannya. Ustadz, saya ini mencari nafkah untuk ribuan karyawan. Anak istri saya, itu kan bagian dari ibadah. Menyamakan sholat dengan ibadah yang lain. Catat baik-baik. Tuh setan tuh begitu. Udah gitu konsultasi ketemu ustadz yang setan juga. Udah selesai. Udah nggak apa-apa bos. Wah, udah kelar. Ya Allah la quwata illa. Membenarkan, mencari pembenaran, mencari bab fikih yang gampang buat dia. Ada tuh laporan baru kemarin. Ustadz, suami saya udah 3 kali nggak jumatan, udah 3 kali nggak. La ilaha illallah, mending masih muda lakinya udah 60-an. La ilaha illallah, masih ninggalin Jumat. Sallu ala nabi. Nggak ngapa-ngapain di rumah. Emang suaminya sibuk? Enggak Ustadz, di rumah aja. Alasannya masih bisa diganti sama zuhur. Tuh, itu setan tuh begitu. Ya ilaha illallah. Tuh begitu. Udah 3 kali nih, sama yang hari ini 4 Ustadz. Tuh. Ikhwatal iman yang dimulakan Allah, setan itu nggak akan pernah berhenti menggoda kita. Semakin iman kita naik, semakin kita sujudnya makin sering, tawakalnya makin luar biasa, ikhlasnya luar biasa. Setan, makin gacor godain kita. Beneran dah. Antara perjanjian Allah dengan setan juga terjadi. Ya Allah, aku akan goda anak cucu Adam sampai hari kiamat nanti. Dan juga perjanjian Allah bahwasannya siapa yang beriman maka akan aku uji. Itu pun janji Allah. Jadi semakin tambahnya, bukan tambahnya umur, bukan, tambahnya keimanan, itu makin diuji sama Allah. Dan itu pasti. Untuk apa? Mencari ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Catat, bukan yang paling banyak, bukan. Karena apa? Dulu orang-orang model begitu udah ada. Orang-orang model begitu udah ada. Orang-orang model kita di zaman para nabi-nabi terdahulu tuh udah ada. Orang-orang yang paginya beriman, malamnya lepas imannya. Paginya lagi beriman lagi. Jadi di saat bersama Rasulullah dia mengaku beriman sebagai sahabatnya Rasul, tapi di belakangnya Rasul imannya lepas. Maka disebut orang munafik. Orang munafik itu lebih bahaya dari orang kafir. Antara hitam dan putih itu jelas. Yang bahaya itu abu-abu, itu yang abu-abu yang bahaya. Tapi kebetulan Allah menciptakan surga dan neraka, nggak ada yang di tengah-tengah surga, nggak ada. Entar di mana tuh orang munafik Ustadz? Kan adanya cuma surga dan neraka. Orang munafik itu di tengah-tengah antara orang kafir dan orang muslim, orang beriman. Terus
Hukumannya buat orang munafik itu di mana? Antara surga dan neraka. Nggak ada. Fidarsil asfal minan nar. Di kerak bumi, di keraknya neraka yang paling dalam. Itu hukumannya orang munafik. Makanya di saat kita beriman diuji oleh Allah untuk mencari tahu betul-betul beriman apa enggak. Begitu. Sujudnya kita ini karena istri di rumah, karena tetangga, karena apa, itu yang akan dipertanyakan nanti. Siapa yang menghitungnya Ustaz? Tadi malaikat depan pintu tadi. Menginjakkan kaki pertama keluar rumah, itu kadang kita masih berantem di hati kita. Ini subuh gue karena siapa? Gue pengen berangkat ke masjid karena siapa? Tuh berantem. Sampai di pelataran masjid itu yang disebut dengan tajdidun niat. Kuatkan niat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam. Doa masuk masjidnya dikuatkan dengan niatnya karena Allah. Begitu. Makanya masjid-masjid dulu itu ada pelatarannya. Untuk apa tadi? Untuk sampai di depan soft. Itu pertarungan kita itu luar biasa sama setan. Sampai kapan? Sampai salam. Karena apa? Di saat Allahu Akbar kabira dan seterusnya doa iftitah kita baca, baru Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kunci dulu. Ya tinggalan lagi. Itu dah. Begitu. Imamnya panjang, makin ngawang-ngawang pikiran kita, betul. Ntar sarapan apa ya? Duit tinggal 30.000 lagi. Ntar bini pulang minta kang sayur 20. 10.000 opi okok dapat nggak? Ya begitu, ntar udah begitu tuh. Belum selesai, beneran dah. Baru sadarnya kapan? Di saat tahiyatul akhir. Ya Allah, nggak berasa sholat 4 rakaat. Assalamualaikum. Udah. Setan tuh begitu. Makanya usini wa iyyakum, saya menasihati dari saya pribadi dan jamaah semuanya. Dunia itu luar biasa. Belajar untuk kita mencari dunia 20 tahun, 24 tahun bagaimana kita mempelajari ilmu dunia. Sedangkan ilmu akhiratnya yang justru tempat kita kembali, justru apa? Jadi sampingan. Cuman jadi ekstrakurikuler. Untuk kita ngaji itu cuman les. Anaknya kemana Pak? Les ngaji. Alhamdulillah hari ini orang-orang tua akhir zaman udah mulai paham bahwasannya udah dari TK belajar Quran, SD-nya udah di tempat tahfidz Quran, SMP, SMA terus sudah menempelkan anak-anaknya dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ustadz, anak-anak saya udah pada gede. Betul. Tapi anak-anaknya sekarang udah punya anak, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu udah punya cucu. Doain tuh. Jangan pernah berhenti berdoa. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan anak keturunanku. Catat gitu ya. Jadi catatannya itu bukan hanya anak, tapi bisa cucu, bisa cicit. Doa-doa yang menyangkut dengan amal soleh itu bisa kejadian nanti. Kalau nggak ke anak, turun kemana? Ke cucu. Cucu turun kemana? Ke cicit dan seterusnya. Minimal apa? Kita kakek buyutnya pernah disebut nempel sama nama anak kita. Begitu. Nempel karena apa? Karena akan menjadi asbab jariyah dan jariyah kita. Itu yang kita cari di alam barzah. Di kuburan gelap Pak, gelap, beneran dah. Kalau mau nitip pasang lampu ntar sama anak istri kita kalau kita mati, nggak apa-apa. Kuburan tuh gelap, tapi tiba-tiba datang cahaya. Ya Allah, kata kuburan gelap kok terang banget kayak di Masjid Al-Manar. Ini cucumu yang Fatihahnya kamu ajarin. La ilaha illallah. Kita cuma ngajarin Fatihah.
Kita cuma ngenalin alif ba ta sa. Alif ba ta sa itu yang akan menjadi asbab kuburan kita jadi terang. Terlambat Ustadz? Belum terlambat. Beneran? Belum terlambat. Maka dari itu kesempatan-kesempatan hari ini harus betul-betul kita gunakan untuk mengejar amal soleh. Dunia sekedarnya saja. Dunia sekedarnya saja. Karena apa? Tadi 24 tahun ilmu kita siapa untuk nyari dunia. Ternyata yang kita cari itu barang-barang rusak. Contoh, kita punya sendal, betul? Pertanyaannya udah berapa kali ganti sendal? Dari kecil. Rusak gak sendal kita? Rusak, makanya kita ganti. Untuk kita membeli sendal kita, itu kita dengan uang-uangnya mendapatkan dari kehidupan dunia yang kita pelajari 24 tahun. Tapi kita nggak pernah kepikiran bagaimana keselamatan kaki kita, telapak kaki kita itu kena bara api neraka. Karena apa? Mohon maaf lahir batin. Siksa neraka yang paling ringan itu kita nginjek batu, kepala kita yang pecah. Itu siksa neraka yang paling ringan. Itu belum hitungan maksiat kita, belum. Nanti yang zina ada lagi, yang ghibah ada lagi, yang korupsi ada lagi, yang begini itu ada lagi hukumannya. Itu yang paling ringan saja. Kaki kita nginjak batu bara, batu yang panas, bukan kakinya yang hancur, palanya yang hancur. Itu yang paling ringan. Sedangkan kita sibuk menjaga kaki kita untuk nggak kotor di dunia, tapi kita lupa menjaga telapak kaki kita biar nggak kebakar api neraka. Usini wa iyakum. Maksudnya apa? Motivasi. Yuk belajar agama, yuk makin dekat sama Allah, yuk tingkatkan kualitas ibadah. Karena apa? Itu yang bakal jadi teman kita, itu yang bakal jadi amal soleh kita, itu yang kita bakal bawa. Yatsba'ul mayyit sarasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji usnani fayabqawahi wa huwal amal. Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 hal yang mengikuti kalau kita mati. Yang pertama apa? Ahluhu, keluarga kita ngikut. Wa maluhu, harta kita ngikut. Kalau kita mati, mobil kita ngikut nggak? Ngikut. Kopaja ngikut. Metro Mini yang kita nggak punya ngikut. Motor-motor kita ngikut itu. Esparman ditutup, cuman kita buat numpang lewat. Betul? Keluarga kita ngikut, keluarga kita semuanya, mobil-mobil kita ngikut. Fayarji usnani, kata Rasul, yang 2 pulang ke rumah, balik lagi. Apa? Mobil kita balik, keluarga kita balik. Tanya deh sama bini kita ntar pulang. Sayang, besok kalau aku mati mau ikut nggak ke kuburan? Ikutlah. Cuma sampai mana? Cuma sampai kuburan. Mau nemenin bini kita? Kagak. Pertanyaan berikutnya, kalau istri kita mati, Pak, kalau istri kita mati, kita mau ikut kagak? Mau ikut kagak? La ilaha illallah, usah pakai ditanya, udah yang nunggu kita. Begitu. Nggak mau kita nemenin, padahal katanya cintanya sehidup sama. La ilaha illallah. Maka ayat dari surah Al-An'am 44 ini menjadi pengingat bahwasanya ada orang yang lupa sama Allah, lupa ibadahnya, bukan dihukum, ntar dihukumnya. Sampai dia merasa senang ngambil nikmat dunia tanpa beribadah kepada Allah. Hatta idza farubi akhadnakum baktatan, itu diambil, diangkat, dilemparin. Diambil, diangkat, dilemparin. Angkat, dilemparin. Mulianya ini manusia, semua orang hormat sama dia, tunduk sama dia, mulianya luar biasa. Tapi dengan seketika Allah terbalikan kemuliaannya menjadi orang hina dihina. Itu baru di depan manusia. Kemarin masih gagah pakai jas,
masih gagah bisa masuk TV di mana-mana, tapi suatu ketika Allah terbalikkan hidupnya. Begitulah caranya Allah menghukum hamba-hambanya yang apa? Yang lupa di saat dia mengambil dunia, dilupa sama Allah. Fa idzahum mublisun, akhir ayatnya apa? Sampai mereka terdiam berputus asa. La haula wala quwata illa billah. Udah nggak ngapa-ngapain. Itu kalau kagak gila, nggak stres mah masih mending itu. Beneran. Oleh karena itu cerminan kita sebagai orang beriman, ternyata nggak usah iri sama mereka yang kalau ninggalin Allah makin banyak duitnya, nggak ibadah makin sukses karirnya. Nggak usah heran, nggak usah iri, karena begitulah mereka di framing, begitulah mereka dikelompokkan sama Allah sesuai dengan Al-Quran. Mereka suatu saat nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pesan kita subuh kali ini, jangan pernah tinggal doa. Jangan pernah tinggalin doa. Ustadz nggak pernah nyampe doanya Ustadz. Jangan. Karena Allah itu begitu kuasanya untuk mengabulkan semua doa kita. Cuman urusannya masalah waktu saja. Karena apa? Kita berdoa itu dikabulkan semuanya oleh Allah. Cuman masalahnya Allah mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi yang diminta urusan dunia, la ilaha illallah, gampang, kecil bagi Allah. Kecil. Menggeser matahari aja gampang bagi Allah. Ngegeser matahari jadi bulan itu gampang. Ngebelah lautan untuk Nabi Musa gampang bagi Allah. Itu nggak akan pernah lagi tercipta. Ngebelah bulan untuk Rasulullah itu juga mudah bagi Allah. Memadamkan api yang begitu panas untuk Nabi Ibrahim itu juga mudah bagi Allah, gampang. Apalagi cuman ngedatengin mobil, rumah, duit, la ilaha illallah, gampang bagi Allah. Cuman kita diminta bahwasannya tawakal, berserah, hanya bergantung sama Allah, itu yang dicari. Kan kita kadang-kadang tuh mohon maaf lahir batin, kita nangis-nangis minta Allahnya kan kadang-kadang kalau udah mentok, betul? Udah mentok baru sujud kita makin khusyuk, takbiratul ikhramnya makin khusyuk. Karena apa? Udah mepet, udah mentok. Maunya Allah itu sebelum elu mentok, sebelum jalan buntu, datang sama aku. Begitu. Biar apa? Biar aku permudah jalannya. Maksudnya melibatkan Allah di depan, bukan di ujung akhir hidup kita baru ngelibatin Allah. Tapi di saat memulai sesuatu harus karena Allah. Karena apa? Dulu orang tua kita lahir ceprot yang pertama kali dikenalkan itu bukan urusan dunia, mobil, cuan, enggak. Karir kan enggak, tapi yang pertama kali dikenalkan, dibisikkan di telinga kita apa? Nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis nggak kita? Masih ingat nggak tuh kita ngazanin anak kita? Karena apa? Biar yang pertama kali dia melihat dunia, yang didengar, yang dilihat itu adalah nama Robnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas kita udah bisa nyari dunia, pas udah kita bisa gagah di dunia yang kita kejar, Allahnya kita tinggalin. Oleh karena itu hitungannya itu udah lebih kurang 90 hari lagi Ramadan bakal nyamperin kita. Januari itu udah Rajab, Desember itu udah Rajab,
Januari itu udah Sya'ban, pertengahan Februari udah Ramadan. Nih kita warming up itu bahasanya pemanasan. Udah sebentar lagi bulan Rajab, bulan Sya'ban, berarti apa? Sudah harus siap-siap mengencangkan ibadah kita. Nyampe enggak Ramadan umur kita? Nyampe enggak? Jangan-jangan Ramadan kemarin Ramadan terakhir. Makanya ambil kesempatan ini ya. Ambil kesempatan bisa maksimalin ibadah. Karena apa? 2 orang jamaah saya, yang pertama orang Depok. Ustadz, mertua saya udah saya ajakin umroh bareng Ustadz kemarin, terus gagal. Terus kemarin lagi yang 30 Oktober gagal lagi, padahal kontrakannya berjejer Ustadz. Terus alasannya kenapa? Nunggu tanah yang ono laku. Begitu. Beneran, ini kejadian. Umur 70 main bola. Umur 70 ngapain? Main bola. Jam 4 main bola, jam 5 nyender, ngos-ngosan, maghrib habis. Nggak pakai aba-aba, nggak pakai sakit, dah begitu. Dipanggil sama Allah ke Baitullah, entar nunggu tanah ono laku. Akhirnya dipanggilnya kemana? Bukan ke Mekah Madinah, kemana? Ke pangkuannya. Yang kedua itu di Bogor, di daerah Ciampea. Udah daftar, paspornya udah kita pegang, belum bayar. Karena apa? Dibayarin tanahnya sama developer. Jadi developer itu ngebeli tanahnya pakai umroh. Begitu ya. Developernya kagak bayar-bayar, orangnya keburu meninggal. Begitu ya. Apapun bentuk ibadah disegerakan. Apapun, nggak usah nunggu ini nggak usah. Yang ada kasih, yang ada bagi, yang ada lakukan, yang ada kerjain. Apapun bentuk ibadahnya. Ya, apapun bentuk ibadahnya disegerakan. Maka dari itu, yuk sama-sama kita berdoa. Sebelum saya tutup dengan, ada yang mau bertanya silakan. Cukup ya, sebentar lagi syuruk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia kita, hajat akhirat kita, semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Yang masih pengen punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Anak-anak kita yang masih berharap jodohnya, Allah jodohkan dengan yang soleh dan soleha. Anak-anak kita yang masih mencari pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang halal, thayyiban, Allah berikan pekerjaan yang baik dunia akhirat. Kita yang masih punya usaha, punya bisnis, punya dagangan, Allah berkahi dagangan-dagangan kita, usaha kita, berkah dunia akhirat. Allah berikan sisa-sisa umur kita, masa-masa tua kita beribadah maksimal kepada Allah, dan seluruh amal-amal kita dihitung sebagai amal-amal jariah, sehingga kita tuai nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen umroh, yang pengen haji, yang belum pernah umroh, belum pernah haji, Allah mudahkan langkah kaki kita bisa ke tanah suci dalam rangka ibadah umroh dan haji. Bagaimanapun rezekinya, begitulah nanti Allah yang mengatur, memudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhinya bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah sekali lagi. Keluarga kita, anak istri kita, suami kita, cucu-cucu kita, tetangga kita, jamaah masjid kita yang hari ini sedang sakit, Allah angkat semua penyakitnya. Yang kakinya pegel-pegel berat, sujudnya, pinggangnya,
tumitnya, dengkulnya, kepalanya, semuanya yang merasakan sakit, Allah angkat semua penyakitnya, Allah ganti dengan sehat walafiat. Kita yang sehat biar Allah tambah lagi sehatnya. Almarhum almarhumah orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya. Yang mewakafkan masjidnya, tanahnya, yang sudah bersedekah untuk masjid kita Al-Manar, semuanya Allah jadikan amal jariah, amal solehnya. Ala hadhihi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Taqabbal ya Karim, taqabbal ya Rahim. Allahumma jal tajammu'ana tajammu'an marhuman waj'al tafarraka min ba'dina tafarrakan ma'suman. Allahumma bisiril Fatiha wa bihaqqil Fatiha wa bi mu'zizatil Fatiha wa bi karamatil Fatiha. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanakallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.